Itu yang kemarin saya lihat ritual itu ada ayamnya. KTP saya juga ada di ayam tersebut. Saya ngomong ke Pak Ustadz, barulah Pak Ustadz ngomong, iya mas, kamu tuh mau dijadiin tumbal untuk penglaris kosan tersebut, katanya. Karena kosan tersebut itu dulunya rame dan sekarang udah mulai sepi, dan dia tuh mau mencari tumbal. Di dalam lubang ada muka, itu nyeringai, bener-bener nyeringai. Karena ada suara jatuh kan kedengeran, langsung masuk. Pas masuk, untung dia tuh masih pakai celana dalam. Nanya kan, mas yang ngekos di kosan Pak Atta? Iya bu, emangnya kenapa? Mas, saya tuh baru kali ini ngelihat yang ngekos di situ nggak ada takut-takutnya sama sekali. Lah kenapa bu emangnya? Seorang mahasiswa perantauan harus mengalami kejadian mengerikan, terjebak dalam lingkaran setan ketika tinggal di sebuah rumah kos yang murah dan lama tak dihuni. Suasana horor terasa sangat kental di lokasi itu. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Tak disangka sang pemilik ternyata telah menjalani pesugihan dan dia menjadi target tumbal selanjutnya. Betapa mengejutkan kejadian ini dan harus dilalui oleh Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Di depan Sobat ada siapa? Ini bayang-bayang hitam, kita lihat. Inilah Mas Adi. Nah, Mas Adi sekarang sudah terang. Tadi mati lampu ya. Mas Adi apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya sehat. Mas Adi akan membawakan kisah nyata. Ini kejadiannya tahun berapa? 2018. Tahun 2018. Tentang kos-kosan yang ternyata ibunya itu, yang punya kos, ibu dan bapaknya ya, menjalani pesugihan begitu. ya, menjalankan pesugihan. Baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Adi, aktivitas apa nih? Untuk sekarang masih menjadi ojol sih, untuk ojol penghasilan tetapnya di ojol dulu. Setelah Karena masih kuliah belum, ya? Setelah kuliah. Jadi sedang mencari ya? Sedang mencari pekerjaan yang lebih layak lagi. Jurusan apa nih? IT, teknik IT ya? informatika, iya. Oke, barangkali di Malam Mencekam ada yang butuh jasa atau tenaga dari Mas Adi, silakan hubungi ya. Iya Bang. Mas Adi mau berkisah tapi pakai masker, ini gimana nih? Ada apa sebenarnya? Karena saya tuh mau dijadikan tumbal di kos-kosan tersebut, jadi dan identitas saya tuh masih ada di sana dengan KTP. Takutnya malah menjadi berbahaya sendiri buat diri kitanya pribadi. Oke, barangkali dianya nonton ya? Iya, barangkali beliau nonton kan. Oke, baik. Nah, kisah kali ini tentu saja membawa hikmah kepada kita pastinya itu. Karena menempati sebuah kos-kosan tentunya ada resiko juga ternyata ya. Jadi jangan sembarangan memilih tempat kos-kosan yang benar-benar mencekam. Sobat MM, jangan kemana-mana dan jangan skip video ini supaya tidak bertanya. Sampai ujung baru komentar ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Adi. Jadi gini Mang ceritanya Mang. Waktu tahun 2018 saya tuh mau kuliah kan di kota Cirebon gitu. Saya kan dari luar kota. Nah, saya tuh mau mencari kos-kosan yang sesuai budget. Karena budget pelajar kan nyari yang murah dulu kan, Mang. Nah, saya tuh sama teman saya yang udah kuliah di sini tuh nyari kos-kosan lah. Yang tapi dekat kampus kan. Dan saya tuh di beberapa kosan itu harganya lumayan mahal. Jadi saya ntar lah. Paling nyari lagi kan di lain hari, saya nyari dan ketemu lah di dekat kampus. Dan itu tuh perumahan juga kan, masuk perumahan. Dan itu tuh masih keadaan kosong kosannya.
itu tuh lebih bukan kos-kosan pada umumnya sih, karena satu rumah dengan 5 kamar. Jadi di satu kamar itu harganya 275. Saya ngobrol sama yang punya kos dan ternyata 275 itu 1 bulan 1 kamar. Pas saya ngobrol lagi, Mas, sampean nih masih ada 4 kamar kosong. Silahkan diisi siapapun boleh, tetapi saya mah hanya minta 500.000 per bulan kalau ada yang ngisi yang lainnya. Tapi kalau nggak ada orang, per kamarnya satu orang 275. 275. Di sini keanehannya. Ya, dan saya ngargain kamar-kamar yang lain tuh bebas, terserah mau saya. Dengan harga segitu tuh kayak bisa saya mau minta ke teman saya 300.000 1 bulan, itu nggak apa-apa. Yang penting saya bayarnya ke yang punya kosan tuh 500.000 per bulan. Jadi sebelumnya kos-kosan ini kosong semua. Kosong semua. Kenapa nggak laku? Padahal strategis ya. Karena iya nggak laku. Belum jadi pertanyaan juga. Belum. Si bapak kos tuh ngasih kunci kepada saya kan. Ini Mas kuncinya semua kamar, kosan dan rumah. Nah pas udah diberikan kunci saya kan menempati kosan tersebut. Kan itu kan pagi. Karena saya tuh masih maba kan. Jadi saya ngikutin mos dulu. Habis mos saya pulang sore. Karena capek saya tuh langsung istirahat. Malam pertama saya nempatin di situ. Saya mandi seperti biasanya, terus saya masuk kamar juga. Karena posisinya itu malam Jumat. Nah, itu malam pertama tuh lumayan menurut horor sih, karena udah gangguan udah mulai dari malam pertama saya nempatin. Pertama saya tuh setiap mau tidur kan lampu dimatiin. Dan lampu ruang tamu tuh masih nyala. Saya tuh biarin kan supaya ada cahaya masuk kan ke kamar. Nah, saya mau tidur nggak bisa, terus saya tuh ada yang lewat. Nah, habis itu karena di kamar saya, depan kamar saya itu kamar mandi, samping saya tuh lorong, sekat lorong, ada kamar. Nah, di pojok sebelah sini itu di belakang kamar mandi tuh ada dapur. Dan di sini memang barang-barang bekas lah, kotor, barang-barang kotor kan kayak sejadah dan lain-lain lah, barang ini kotor. Ini nggak bertingkat kosnya? Nggak. Saya tuh nempatin di yang sini kan, yang depan-depanan sama kamar mandi. Nah, pas itu kayak saya tuh dengar ada orang jalan, cuman tak kirain tikus, tapi kok di celah pintu tuh ada orang lewat. Saya tuh tak biarin aja. Nah, lebih ininya lagi dia tuh ngetoknya tuh pertama sih cuma sekali tok. Udahlah biarin. Pas ketokan yang kedua tuh tok kan kepo ya, saya tuh lihat nggak ada, udahlah tak biarin, tak bukalah sedikit. Kamar pintu tuh nggak tak tutup full, tak bukalah sedikit. Nah, pas dibuka sedikit kan kita tuh tidurnya tuh hadap ke sini dan langsung lihat ke pintu. Dan ternyata pas saya lihat tuh ada satu sosok seperti cewek, cuman bergaun putih kayak orang sholat tuh pakai mukena ya. Nah, seperti mukena di depan pintu. Cuman kan posisi pintu tuh segini lah. Ada celahnya tuh segini. Cuman kan saya kan lihat karena posisi lampu kamar saya tuh mati kan. Saya ngeliat itu apa gitu tuh. Pas udahlah kita tak diemin dulu. Tapi saya tuh masih kepo. Saya lihat dan nggak ada. Paling 4 detik kan lah. Saya udah nggak ada. Saya lihat lagi udah nggak ada. Nah, saya tutup. Malah diketok lagi. Di pintu tuh diketok lagi. Kan saya tuh, ini apa lagi? Tak buka, udahlah tak buka semua. Supaya saya tuh nggak ada takut-takutnya kan.
tak buka semua, udahlah biarin. Di pintu yang ini buat masuk ke kosan kita tuh, akses masuk ke kosan kita tuh diketok dari situ. Saya kan mau tahu kan siapa yang ngetok, siapa tahu sapam entah siapa kan. Saya lihat dan ternyata nggak ada. Jam 12 lewatan. Di kamar saya tuh udah mah kamarnya di belakang, di dalam rumah, dan di kamarnya itu ada jendela. Nah, yang di ini tuh diketokin terus. Saya kan mau ngeliat juga, tak lihat lah. Dan ternyata nggak ada. Oke lah. Nah, ada suara hordeng yang bergesekan. Tuh Mang, hordeng kan otomatis kalau digesek kan, maksudnya kalau dibuka kan bunyi kan Mang. Srek-srek. Nah, saya ngeliat malam pertama, hordeng jalan sendiri. Di hordeng tuh jalan sendiri. Udahlah kita tuh. Apa gitu ya. Cuma karena posisi nggak pernah ngelihat hal-hal kayak gitu, kita tuh ya udah aja biarin aja gitu. Nah, pas itu tuh ada yang kayak bunyi cuman orang ngeringik di kuping sebelah kiri karena posisinya deket banget sama jendela. Ada yang kayak orang ngeringik, gimana sih ngeringik kesakitan tuh Mang. Persis di jendela di samping ini tuh. Nah, saya ngelihat nggak ada siapa-siapa, kosong. Saya tuh karena gangguannya seperti itu terus sampai jam 4 subuh saya belum tidur karena masih takut. Nah, pas ada azan subuh saya tuh baru tertidur. Nah, udahlah, pagi udah mulai tidur tuh karena ada azan subuh saya mulai tidur. Terus tuh paginya saya langsung berangkat karena ada temen kan yang nyamperin. Karena paginya juga jam 6 tuh kita harus stay di kampus. Udah harus di sana kan, karena mau mos lagi. Kita berangkat, saya tuh cerita di kampus. Ada teman saya tuh namanya F gitu ya, inisialnya F. Saya tuh ngobrol. Saya tuh di kosan tuh, malam pertama tuh pas saya tidur tuh ada gangguan. Gangguan apa? Nih, pertama di kamar pintu saya diketok. Yang kedua, saya tuh ngelihat ada cewek pakai mukena. Cuman nggak kelihatan mukanya. Oh oke. Terus apalagi? Saya tuh ceritain lagi di kamar tuh yang di belakang tuh. Nah itu kan ada jendelanya juga. Iya kenapa? Nah di hordengnya tuh kayak dijalanin. Ira ngeliat nggak katanya? Ira ngeliat nggak? Nggak ada orang. Cuman itunya yang jalan sendiri. Kita ngeliat. Kalau pas itu si hordeng di iniin lihat karena bunyi kan. Terus ya udahlah saya mau coba nginep nemenin Ira aja. Ya udah. Ira tuh kamu. Ini kan karena di Cirebon jadi tuh Ira kita tuh saya, Ira tuh kamu. Nah, si F ini dia tuh nginep kan pas hari kedua di kosan saya tuh nginep. Ya udah. Nah, saya tidur, si F ini enggak. Karena dia tuh mau ngelihat apa yang saya ngerasain dan mau tahu apa yang saya rasain kemarin. Karena saya tuh posisi udah tidur, dia kan masih ini ya belum tidur. Nah, pintu kamar itu ngebuka dan dia ngelihat ada cewek yang jalan. Ada cewek yang jalan sampai dia ngebangunin. Wujudnya seperti apa? Wujudnya tuh cewek panjang, rambutnya tuh nutupin, cuman jalannya tuh nunduk terus karena si rambut tuh nutupin ininya, nutupin muka tuh, tapi jalan nunduk jalannya. Nah, si F ini dia kan kaget juga kan, ngebangunin tuh, di kita tuh, kenapa? Di kosan ini ada siapa aja? Emangnya siapa? Kan di sini nggak ada, cuma kita berdua. Serius? Ya emang serius. Si F ini cerita, tadi pas Ira nih tidur, saya tuh kan main HP sambil ngeliat ke sana kan, ke arah pintu kan, dan ternyata ada yang lewat cewek. Masa iya? Kayaknya itu sosoknya. Sosok apa yang kemarin itu Ira lihat? Nah, udahlah, saya bangun, jadi nggak jadi tidur. Saya tuh mau ngeliatin, dan ternyata lebih parah kan di kamar saya tuh ada kamar, ada dua kan kamar. Yang di kamar ini itu aksesnya langsung dari luar masuk tuh, udah langsung pintu kamar belakang.
Hasilnya tuh langsung pintu kamar belakang pintu langsung ngebuka sendiri. Dan itu lumayan keras, suaranya langsung dag. Wah, jadi Iran nih nempatin di kosan di sini agak bahaya. Udahlah bentar dulu yuk, Je. Saya nelpon bapak saya. Oh, oke. Dia tuh nelpon bapaknya, "Pak, tolong pantau saya lagi di dekat kampus, saya lagi nginep di rumah teman." Oke. Nah, berhubung karena bapaknya si F ini bisa hal-hal kayak gitu, katanya dia tuh dipantau sama orang tuanya kan. Nah, udahlah, tapi udah karena udah jam 12 ke sana, saya tuh udah mulai tidur, dua-duanya udah mulai tidur. Dan si F ini dia tidur, saya kan tidurnya samping tembok. Dia kan samping saya, cuman kan nggak tembok ya. Nah, kata dia itu di kakinya ditarik. Kan ada meja tuh, posisinya meja di sini tuh, kepala di sini, ini tuh kaki dan ini meja. Kaki dia tuh dibenturin ke ini, ke meja. Dan dia kan otomatis panik. Saya tuh dia panik, kaget, kita juga kebangun kan. Pas kebangun tuh, kenapa? Je, tadi tuh tak rasa kita tuh kaki kita di ini. Wah, kita tuh berpikirnya udahlah Ira tuh mungkin ngigo doang. Enggak, serius. Udahlah tak biarin. Udah tidur. Pas tidur, udah tidur kita tuh. Besok pagi bangun, oke. Kita ya seperti biasa ke kampus. Anak-anak maba lah di kampus ngapain kan, pasti ada mos, ada acara ini itu. Oke, capek pulang. Nah, pulang saya tuh ngomong lagi kan ke si F. Mau nginep lagi enggak? Enggak dulu lah, capek badannya aja. Pengen langsung pulang ke rumah. Nah, dia pulang, pas malam tuh nelpon. Bapaknya yang ngomong, "Mas, ini saya bapaknya si F. Kenapa Pak?" Gitu. "Mas, tolong nanti kamu hati-hati ya ngokos di situ." "Emangnya kenapa Pak?" "Nggak apa-apa, udah hati-hati aja kamu." Nah, saya kan malah diomongin kayak gitu kan, yang tadinya berani malah jadi takut. Ya kan? Setelah saya tuh udah mulai jaga-jaga untuk sendiri kan. Udah selang beberapa waktu nggak ada gangguan sama sekali karena mungkin kitanya kecapean, ada acara di kampus ini itu. Nah, pas 2 mingguan apa 10 hari gitu. Nah, teman saya tuh namanya si Andi, dia tuh mau nginep kan. Dia tuh bilang kita, "Di, saya mau nginep." Ya udah kita tuh, "Kapan?" "Malam inilah, kita capek, dia mau pulang juga." Padahal mah deket kok, rumah dia ke kosan tuh lumayan deket lah, paling 15 menit gitu. Cuman dia mau nginep karena mau nemenin kan. Oh ya udah, dia nemenin. Pas malam dia tuh mau mandi, ceritanya mau mandi. Nah, pas mandi dia tuh mau sampoan. Tapi di belakang telinga yang ada sekat itu ada rongga di kamar mandi tuh, dia tuh kayak ada suara katanya. Gitu. Suara oke. Dan dia tuh udahlah dibiarin aja. Ya kan, mungkin dia salah dengar atau apa. Nah, dia kan lagi sampoannya. Pas dia megang rambut sendiri. Awalnya sih masih megang rambut sendiri. Karena kan sampoan otomatis diginiin tak apa kan. Pas dia megang itu ada rambut katanya. Lah kok ini panjang. Rambutnya kan panjang. Terus tuh dia udah apa sih? Kok mas rambut kita panjang banget ya? Dikirain saya yang bercanda. Karena posisi itu rambutnya kita kan lumayan panjang tuh. Dikirain saya yang bercanda. Dia tuh ngomong kan, "Woi DJ, jangan bercanda. Bercanda apa kita tuh ya? Ini Ira aja dolanan berambut. Mainan aja rambut tuh." Nah, saya tuh mainan apa? Udahlah, tak biarin dia mandi lagi. Pas mandi dia tuh lagi sampon dan ternyata dia megang rambut lumayan yang keras. Apa ya? Kayak sapu ijuk ya. Kayak sapu ijuk yang warna hitam tuh tebel-tebel kan. Nah, pas dia lihat ke atas, kan itu lubang. Di dalam lubang ada muka. Itu nyeringai, bener-bener nyeringai.
si Andi langsung dia jatuh dan kita kan kedengeran kan dari dalam kamar kan, karena ada suara jatuh kan kedengeran, langsung masuk. Pas masuk untung dia tuh masih pakai celana dalam. Lah kenapa? Waduh kenapa? Wah kita beli sida ngekosnya nginepnya beli sida. Lah kenapa? Wis engko bae ceritanya dia nggak jadi nginepnya. Karena ntar aja ceritanya, malah saya yang diajakin nginep di rumah dia kan. Nah ya udahlah, kita tuh pulang ke rumah dia cerita di rumah. Ya udah cerita seperti itu, terus saya nginep di rumah dia. Terus besok pagi berangkat lagi. Nah si Andi ini malah cerita ke teman-teman yang lain. Nah karena si Andi ini cerita ke temen, nah si Ogi nih dia tuh orangnya kan skeptis ya, nggak percaya hal-hal kayak gitu. Nah si Ogi ini dia tuh nantang, wis kita bae aja sing nginep di kosannya Ira. Malah dia tuh mau nginep di kosan saya kan. Oke lah dia nginep. Karena di pikiran kita waktu itu tuh udahlah gini aja, kalau Ira mau nginep tapi Ira nempatin yang di kamar belakang. Oh ya udah aja. Lampu dimatiin, saya tuh bercanda, padahal cuma niatnya bercanda awalnya tuh. Ya udah lampu dimatiin semua, tapi Ira tuh mau nggak sapu-sapu bersih-bersih. Ya wes ya, yang penting mah saya ngelihat wujudnya kan, karena dia tuh mau tahu. Di lorong kan ada kaca tuh, ya kan? Ada kaca, dia lagi sesapu. Nah, dia tuh panik dan pertama kali ngelihat dia katanya si hantunya tuh, si ceweknya itu langsung ada di mukanya kan, langsung ada di muka dari atas kayak orang kayang ya. Posisi lagi bersih-bersih, terus mukanya langsung ke sini dan terbalik kan, yang kakinya ke atas, kebalik kan posisinya. Dia langsung panik, langsung jatuh, dia tuh langsung dia langsung teriak, kita keluar kan, kita nyalain lampu, terus saya tuh ke dia, kenapa kita nggak jadi nginep? Lah kenapa? Udah kita nggak jadi nginep, Ira ke rumah kita aja, nanti kita cerita ke rumah katanya. Dia ketakutan karena posisi dia masih takut. Ya udahlah, saya yang bawa motor kan ke rumah dia, baru dia cerita. Saya tuh tadi aja ngelihat cewek badan langsung muka, karena itu kayak orang terbalik tuh, lah di mana? Yang di belakang, makanya kita jatuh karena kaget. Terus dia tuh cerita ke teman-teman tuh nggak ada yang percaya. Nah selama 3 bulan kan nempatin, saya tuh bayar kan dari bulan pertama sampai bulan ketiga kan saya bayar. Nah pas saya bayar itu nggak ada obrolan apapun dari yang punya kos. Pak itu nggak pernah ngomong, Mas aman tah ngekos di sini, nggak pernah. Dia tuh kayak nggak ada kejadian apapun, dan saya pun nggak pernah ngomong karena kayak gimana ya, nggak ada ingatan untuk ngomong gitu. Udah jarak 3 bulan, saya kan ke warung niatnya mau beli rokok. Nah yang ibu warung tuh nanya kan, Mas yang ngekos di kosan Pak Atta? Iya Bu, emangnya kenapa? Mas saya tuh baru kali ini ngelihat yang ngekos di situ nggak ada takut-takutnya sama sekali. Lah kenapa Bu emangnya? Ada apa Bu? Emang Mas nggak tahu kenapa? Emang yang punya kos, ibu kosnya nggak cerita? Enggak Bu, Mas di situ tuh ada yang bekas. Hah? Iya Mas nggak nempatin kamar yang mana? Saya yang deket sama kamar mandi. Lah ya itu Mas kamarnya. Emang ibu kos nggak ngasih tahu? Enggak Bu. Ada kejadian nggak? Ada Bu. Saya cerita kejadian yang malam pertama sampai teman-teman saya tuh saya ceritain. Nah Mas hati-hati aja kalau kayak gitu mah. Oh ya udah.
Habis itu saya tuh karena posisi udah diceritain kan itu bekas, jadi kan saya kan takut. Saya tuh pindah ke kamar depan karena saya tuh udah megang kunci semua kamar kan, 5 kamar kan saya punya aksesnya kan. Saya pindahlah ke kamar depan. Nah pas semenjak saya ketemu ibu warung, saya ngobrol. Nah bulan depan tuh tanggal 20 saya kan mau bayar kan. Saya mau bayar. Nah kebetulan yang datang tuh ibunya, ibu kos. Saya baru berani ngobrol. Bu, kosan ini tuh awalnya gimana bu? Awal gimana? Apanya mas? Bu yang kamar saya tuh ada kejadian apa? Kejadian kenapa mas? Enggak bu, saya tuh ngalamin kejadian ini kan. Saya jelasin yang saya malam pertama udah ada gangguan, terus teman-teman saya udah pada tahu. Nah baru si ibu kos tuh cerita, iya mas soalnya di kamar yang mas tempatin, yang di kamar itu tuh yang dekat sama kamar mandi itu tuh ada bekas si mayat situ. Nah saya kan kaget ya, dan saya tuh baru bilang, bu saya udah pindah bu, kamarnya ke depan karena udah ada nyeritain bu sebelumnya. Siapa mas yang nyeritain? Ibu warung bu. Nah terus dia tuh kayak ngedumelnya tuh, lah kok ini orang udah cerita ke anak kos saya, padahal saya tuh belum ngobrol, saya tuh belum ngasih tahu ke saya kan. Nah habis itu saya tuh ada suatu kejadian, bapak kos minta nginep di kosan saya. Saya kan aneh ya, masa iya sih satu kosan tuh pribadi kan, udah pribadi, masa iya sih bapak kosnya mau nginep di kosan, ya kan? Nah bapak kos tuh nginep, inget banget di malam Selasa dia nginep. Si bapak kos tuh nempatin di kamar belakang, di yang bekas saya tidur tuh yang deket kamar mandi, dia tuh nempatin kan di situ. Saya ngeliat tuh bapak kos jam 10-an dia tuh bawa ayam hidup ke dalam kamar. Saya tuh ya udahlah tak biarin, soalnya ayamnya tuh hitam. Saya biarin, cuman saya tuh kan kepo ya, apa yang mau dilakukan tak apa kan. Saya masuk itu tuh pintunya udah ketutup. Pintu si bapak kos tuh udah ketutup, cuman hordengnya tuh ngebuka sedikit, dan saya ngeliat dengan mata kepala sendiri bapak kos tuh lagi beli ayamnya. Beli ayam tapi di dalam kamar, di dalam kamar dia. Itu ada ritualnya. Dia tuh kayak baca-baca tuh. Terus tuh darah bekas beli ayamnya, darah ayamnya tuh di bawah keramik kosan, kamar kosan. Keramiknya tuh ada beberapa yang udah rusak gitu ya. Dia buka keramiknya yang rusak, terus baru dia taruh. Nah terus dia tutup lagi. Saya kan berpikir karena ngelihat kan lumayan takut tuh. Jadi saya balik lagi ke kamar saya sendiri. Saya balik, saya diem. Udahlah, pas subuh saya bangun buat sholat. Pas kan saya mau ngambil air wudhu kan di kamar yang di tengah kan, di dalam. Saya tuh ngambil air wudhu di kamar tengah. Terus bapak kos tuh udah nggak ada suaranya, nggak ada batuk, nggak ada apa, dan saya lihat udah nggak ada orangnya. Nah, ya udahlah saya ambil air wudhu aja, terus saya sholat seperti biasa, kayak nggak ada kejadian. Terus saya itu kan pagi ya, terus pagi saya berangkat kuliah. Nah, waktu itu saya udah mulai sakit-sakitan. Pas dia pulang ke kosan, saya pasti nggak enak badan. Tetapi anehnya saya kalau ke kampus saya biasa aja, nggak ada sakit, nggak ada pada pegel, nggak ada apa. Tapi kalau saya pulang ke kosan saya tuh kayak ngerasa meriang, ngerasa apa. Nah habis itu saya tuh ceritakan ke orang tua. Kata orang tua, itu mungkin kamunya kecapean. Tapi kalau capek, beneran saya capek, otomatis saya tuh mau di kampus mau apa juga pasti ngerasa capek. Ya kan, ini mah enggak. Kalau di kampus kita sehat, entah main ke rumah temen sehat, tapi kalau udah di kosan pasti hawanya udah nggak enak. Kayak langsung ngedrop aja. Udah meriang, udah. Nah habis itu ada namanya si Opai kan, dipanggilnya si Opai. Nah si Opai itu
Ira tuh kenapa kalau pulang ke kosan meriang, ngeluh sakit lah. Ngeluh sakit kenapa? Nggak tahu. Nah, dan ternyata si Andi, si Ogi, dan si F juga kalau main ke kosan kita pasti dia tuh bawaannya pusing. Kalau nggak pusing capek, pasti pengen pulang karena emang nggak tahu aja yang dia rasa tuh kayak gitu di kosan tuh. Nah, udahlah si Opai, karena saya tuh itu tuh sakitnya sakit tipes kan. Sakit tipes tuh kalau nyentuh tanah, nyentuh keramik aja udah dingin kan. Diimpus di puskesmas. Karena si Opa itu orang tuanya tuh yang kerja di puskesmas. Jadi saya tuh diimpus sama ibunya yang kerja di puskesmas kan. Diimpus selama 3 hari di sana. Sama orang tua tuh, kenapa aja? Saya sakit-sakitan terus, gini-gini, sakit, dirawat lagi sama orang tua di rumah. Dirawatlah di rumah. Nggak ada sembuh sampai 1 minggu saya diimpus aja, nggak ada sembuh-sembuhnya. Terus sama bapak saya tuh, ya udah aja ini aja, mendingan diobatin ke Pak Ustadz, ya kan? Ya udah diobatin ke Pak Ustadz, terus Pak Ustadz tuh ngasih air minum, terus suruh saya minum. Nah, dan ternyata itu badan yang tadinya meriang, ngegigil, nggak biasa aja, malah kayak nggak ada yang saya ngerasain sakit. Dan kata Pak Ustadz, kamu ngekos di mana? Di sana, di Cirebon. Di Cirebonnya di mana? Di ini. Saya intinya kasih penjelasan lah bahwa saya tuh ngekos di ini kan. Nah, terus si Pak Ustadz tuh, ya udah aja kamu diem dulu. Saya diem, terus saya suruh inilah pejamin mata gitu ya. Saya pejamin mata, terus dia tuh ngaji. Apa sih arwahnya tuh inilah nyari tahu lah apa yang saya iniin kan. Nah, dan Pak Ustadz tuh tahu, dia ngeliat saya tuh di sananya lagi diikat katanya, lagi diikat di sana. Nah, Pak Ustadz tuh pengen mencoba nyembuhin, pengen coba ngelepas lah supaya saya tuh jangan dibawa gitu ya sama orang sama makhluk halus. Nah, pas itu kan saya tuh udah mulai enakan kan, mendingan. Nah, kata Pak Ustadz, saya suruh balik ke sana. Saya kan takut ya balik ke sana. Kata Pak Ustadz itu, ya udah aja kamu balik ke sana aja, tapi kamu harus bawa ini. Intinya saya tuh dibekalin air minum, tapi saya emang sehari harus minum air itu, walaupun sedikit tapi saya emang harus minum. Ya udahlah, saya tuh ke sana selama 2 hari kan. Selama 2 hari saya ke sana. Intinya mau sholat tahajud jam 3-an tuh saya ngeliat, pas udah ambil air wudhu, ada nenek-nenek rambutnya panjang, dan saya tuh keluar kan kayak muterin kosan tuh, dan saya ngeliat rambutnya panjang banget di kosan tuh. Wah, ini mah nggak beres ya. Terus udahlah, saya tuh karena ketakutan saya tuh tutup kamar langsung tidur. Habis itu saya tuh ceritalah ke orang tua bahwa ada kejadian yang tadi saya ceritakan. Kata orang tua, ya udah cepet-cepet ya, kamu barang-barangnya dikemasin terus kamu pergi. Hari kedua saya beresin kamar, saya tuh mulai sakit. Pulanglah saya tuh, tapi barang-barang saya masih di kosan ya, karena sakit kan. Airnya nggak ada, air yang Pak Ustadz kasih kemarin nggak ada, gak tahu itu kemana, nggak ada. Terus kata Pak Ustadz, Mas, kayaknya kamu gak usah ke kosan lagi. Terus Pak, barang-barang saya gimana? Udah dibiarin dulu supaya kejadiannya gak terlalu berlarut-larut. Nah, saya tuh gak ngomong ke bapak kos, gak ngomong ke yang punya kos bahwa saya tuh udah gak ngekos kan. Saya tak biarin. Setelah 3 minggu, si bapak kos baru nelpon ke saya. Nelpon, Mas, kok kosan nggak ditempatin ya, kenapa? Baru saya ngomong kan, Pak, saya lagi sakit. Terus si bapak kos tuh ngomong, oh sakit apa Mas emangnya? Nggak tahu Pak, nggak ada kejelasan, saya udah periksa juga, ini nggak tahu sakitnya sakit apa. Oh ya udah Mas, semoga sembuh, katanya cuma gitu doang. Nah, Pak Ustadznya juga kan ada di situ ya, beliau tuh ngomong, Mas, kamu bisa nggak puasa, katanya. Puasa apa? Saya, yaudah puasa aja, intinya hari kamu lahir sama Senin Kamis saya puasa, terus
kata Pak Ustadznya, saya kan suruh pindah kosan ya. Saya pindah kos. Nah, barang-barang saya kan masih ada di kosan yang dulu kan. Saya tuh nggak ngomong ke orang tua bahwa saya mau ngambil barang-barang di kosan. Saya langsung ke ibu kos, Bu, saya mau ngambil barang-barang yang di kosan. Oh ya udah Mas, diambil aja. Pas diambil ternyata di bawah itu yang kemarin saya lihat ritual itu ada ayamnya, bener-bener ayamnya. Ada KTP saya juga ada di ayam tersebut. Saya ngomong ke Pak Ustadz, barulah Pak Ustadz ngomong, iya Mas, kamu tuh mau dijadiin tumbal untuk penglaris kosan tersebut, katanya. Karena kosan tersebut itu dulunya rame dan sekarang udah mulai sepi, dan dia tuh mau mencari tumbal untuk kos-kosan tersebut supaya mau naik lagi kayak dulu kan. Karena ada kejadian yang dan ternyata itu bukan kemauan si cewek yang itu. Dia tuh niat nggak bakal ada niat, cuman emang otaknya dia tuh udah dimanipulasi oleh hal-hal gaib supaya dia tuh. Nah, kalau kamu juga nggak pindah, kamu juga bakal seperti itu. Tapi untungnya kamu selalu ngomong ke orang tua dengan kejadian yang sedang kamu alami di kosan tersebut. Nah, makanya untung kamu sekarang udah diobatin. Tetapi hati-hati, KTP kamu ini masih sama bapak kos. Dengan identitas kamu di bapak kos itu bisa untuk dijadiin kamu sebagai tumbal berikutnya dan dikejar sama seperti yang dulu. Nah, saya kan udah pindah, terus tuh saya dimimpiin sama mirip bapak kos. Ternyata orang yang mimpiin saya tuh, Mas, kamu bisa nggak kembali ke kosan? Saya kan nggak mau ya, karena posisi itu kan mimpi. Saya jawab tuh, nggak mau Pak, saya ngapain, mendingan saya di sini. Nah udah, terus saya tuh cerita ke Pak Ustadz. Saya ngobrol ke Pak Ustadz, Pak, saya dimimpiin bapak kos suruh pindah ke kosan yang lama. Dan kamu jawab apa? Saya nggak mau. Ya udah, kata Pak Ustadz biar saya yang ngurus. Tapi alhamdulillah Pak Ustadznya udah ngurus dan udah ngasih air lagi, dan saya udah nggak ada sakit-sakitan lagi sampai sekarang. Cuman saya disaranin ngindarin wilayah, bukan wilayah sih, lebih ngindarin tempat yang dulu kita ngekos. Karena posisi sekarang saya kan kerjanya ngojol, jadi jangan sampai kamu dapat arah situ, mending di cancel aja, karena takutnya berbahaya buat diri kamu sendiri. Katanya seperti itu. Jadi KTP-nya masih di sana ya? Masih di sana. Gimana cara ngambilnya nanti? Kalau untuk cara ngambilnya kurang tahu Pak, karena saya juga kan takut mau ngambilnya. Kan posisi pas terakhir tuh saya pindahan tuh karena udah kata Pak Ustadz udah mau dijadiin tumbal. Mendingan ya udah, kamu jangan ambil, biarin itu urusan beliau mau diapain, tapi kamu nanti saya lindungin, seperti itu. Jadi masih jadi target ya? Iya. Sampai sekarang masih dijadiin target. Makanya saya kan ngojol ya. Sekarang kan kerjanya ngojol, kalau arah situ saya pasti cancel. Karena membahayakan diri saya kalau seandainya saya kelihatan bapak kos tak ibu kos. Jadi rencananya nggak diambil? Rencananya nggak diambil. Hilang aja ya? Hilang aja. Ya hilang. Semoga aja udah hilang. Terus tempat kosannya masih ada sekarang? Sekarang masih. Kapan dengar terakhir? Dengar terakhir tuh pas bulan April ya. Masih ada ya? Masih ada. Banyak penghuninya? Oh, kalau penghuni udah nggak ada. Kosong. Udah kosong. Jadi orang-orang udah tahu. Orang-orang udah mulai tahu. Rumor di situ. Rumor di situ. Iya. Ada bekas. Oke. Nah, sobat Malam Mencekam, itulah kisah tempat kos. Jadi anak-anak mahasiswa yang akan kos juga harus berhati-hati ya. Tidak semua kos-kosan itu safe ya. Iya. Tidak semua aman. Terima kasih Mas Adi. Mudah-mudahan KTP-nya cepat ada lagi ya. Iya Mang. Akhir kata Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.